Baik, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Dan teman saya yang akan bertindak sebagai coach saya sebagai coachi, Ibu Arum Wijayanti, sama-sama CGP Angkatan 9 Kota Batam. Kami akan melakukan eh, praktikum coaching berdua. Yang pertama, saya Sukma Wijaya sebagai coachi dan Arum Wijayanti sebagai coach. Kemudian sebagai pengamatnya adalah Ibu Mary Syafriati. Kami akan mulai. Assalamualaikum Bu Arum. Maaf, sedang sibuk nggak Bu Arum? Waalaikumsalam Pak Wijaya. Alhamdulillah nih kalau buat Pak Wijaya ada aja waktunya. Gimana kabarnya Pak Wijaya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Kebetulan nih Bu, saya mau ngobrol sebentar, boleh nggak Bu? Boleh sangat. Apa nih yang mau kita ceritakan sore ini Pak Wijaya? Ya Bu, saya pusing nih Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Ibu ada waktu nggak nih untuk membantu saya? Silahkan, monggo diceritakan apa yang menjadi unek-unek Pak Wijaya sore ini. Ya, Mudah-mudahan saya bisa membantu ya. iya Ibu. Sebenarnya begini Bu, saya ingin Ibu membantu saya menemukan solusi dari masalah yang sedang terjadi sama saya. Mm-mm. Apa tuh ceritanya? Ibu tahu kan, minggu depan nih kita sudah melaksanakan penilaian semester ganjil. Dan saya ini kan sebagai operator input soal pada sistem eksam Caraka. Ya, Ya, sistemnya sih nggak ada masalah sih Bu. Tapi Dewan Guru nih selalu aja lambat dalam mengumpulkan soal. Padahal kan hari ini terakhir pengumpulan soal. Tetapi baru masuk 30 paket soal loh Bu. Seharusnya 50 paket soal loh. jadi gitu. Jadi harusnya dari 50 nih yang harus terkumpul baru 30 yang masuk gitu ya Pak Wijaya Iya, ya. baru 30 yang masuk. Masih ada 20 paket lagi loh belum masuk loh Bu. Oh, jadi gitu ceritanya. Nah, dari pertemuan atau percakapan singkat yang akan kita jalankan hari ini nih Pak Sukma, kira-kira nih apa yang Pak Sukma ingin dapatkan nih dari percakapan kita sore ini? Saya sih pengennya yang pertama, guru-guru itu bisa on time lah minimal dalam mengumpulkan soalnya, dan juga guru-guru bisa mahir lah dalam menggunakan pembuatan soal dari exam editornya, Bu. Berarti Pak Sukma sebenarnya ingin mendapatkan sedikit solusi gitu ya Pak Sukma, gimana caranya biar teman-teman guru kita nih on time nih ngumpulin soal paket soal yang harus segera diinput ke sistem tadi ya Pak Sukma, Pak Iya, Wijaya. Bu. Betul sekali. Kalau menurut saya sih, Bu, masalahnya ini ada beberapa faktor. Tapi yang paling besar ini ya, Bu ya, itu karena mayoritas guru-guru tuh nggak punya laptop ataupun komputer untuk ngerjainnya. Jadi umumnya mengerjakannya nggak di rumah, tapi ngerjakannya di sekolah. Sedangkan waktu untuk mengerjakan di sekolah itu kan terbatas ya, Bu. Kalau tidak dikerjakan di rumah, otomatis ya butuh waktu lebih lama dong dalam pembuatan soal karena nggak punya laptop dan nggak punya komputer di rumahnya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Sukma tadi, apa saja yang menjadi hambatan dari rekan-rekan guru, kenapa mereka bisa terlambat dalam pembuatan soal? Iya, Selain masalah yang Pak Sukma sebutkan di awal tadi, yaitu tentang salah satunya kan tadi adalah ketidakpunyaan laptop atau komputer gitu ya Pak Sukma. iya Bu. Selain daripada itu sih ada masalah lain juga sih Bu. Salah satunya masalahnya itu teman-teman guru ini loh Bu. Mereka ngumpulinya tuh nggak dalam bentuk file exam editor loh Bu. Mereka ngumpulinya dalam bentuk dokumen Word. Jadi saya mau nggak mau harus copy paste lagi dari dokumen Word itu ke dalam sistem exam editor. Jadi saya 2 kali 3 kali kerja seperti itu. Apa nih kira-kira yang menyebabkan teman-teman guru itu salah dalam membuat soal? Harusnya filenya file exam, tapi malah dibikin dalam bentuk Word. Ya, kalau menurut saya Bu ya, satu, teman-teman kita ini kurang dalam pelatihan. Jadi teman-teman kita pahamnya ngetiknya di Word.
Terus kalau ngetik di exam ini mereka sepertinya masih baru dan agak-agak bingung mengerjakannya. Karena kan bisa dibilang sistem ini kan belum lama nih, baru dibuat di sekolah kita nih kurang lebih 2 tahun gara-gara masalah COVID. Jadi teman-teman kita ini kurang pelatihannya lah Bu, katanya seperti itu. Hmm. Kalau Pak Sukma bisa ukur nih keterampilan teman-teman dalam memanfaatkan program exam itu, teman-teman kita ini berada di posisi level berapa nih dari 1 sampai 10 kalau bisa digambarkan? Ya, kalau saya perhitungkan sih Bu, teman-teman kita cuma pada di posisi 6. Hanya tahu membuka, mengetik, tapi nggak tahu meletakkan jawabannya di mana. Juga kan skemanya juga kan agak agak membingungkan ya Bu, mungkin bagi teman-teman kita yang masih baru. Jadi memang harusnya kita melaksanakan pelatihan seperti itu Bu. Benar sekali ya Pak Wijaya. Jadi menanggapi hal yang Pak Sukma atau Pak Wijaya sampaikan tadi nih, sejauh ini nih, apa nih kira-kira yang sudah dilakukan baik pihak sekolah untuk menghadapi hambatan yang terjadi ini? Iya, saya begini Bu, sekolah kita kan bekerja sama dengan perusahaan yang menyewakan laptop ya Bu ya. Hmm, Saya mau berencana mengajukan kepada kepala sekolah untuk melakukan pinjam pakai laptop kepada perusahaan tersebut atau sistemnya sewa. Jadi saya meminta rencananya boleh nggak sekolah menyewakan laptop kepada guru-guru yang tidak memiliki laptop atau komputer. Juga kalau sudah dapat nih Bu, saya dalam waktu dekat ini inginnya saya mau melakukan sebuah eh, sebuah pelatihan untuk bagaimana cara cepatnya untuk input soal ke dalam exam editor. Jadi biar teman-teman kita ini nggak sama-sama canggung dalam membuat soal. Jadi saya nggak capek, teman-teman saya juga bisa lebih cepat dalam mengerjakannya. Seperti itu, Bu. Biar bisa on time dan juga pekerjaannya lebih baik lagi ke depannya untuk pelaksanaan ujian kita. bagus sih apa yang sudah Pak Sukma sampaikan itu. Selain itu ada lagi nggak hal yang bisa dilakukan tapi belum dilakukan? Kalau menurut saya, yang pengen saya lakukan, tapi belum saya lakukan itu, Bu, saya tuh pengen banget kalau saya dan teman-teman saya itu adalah waktu luang untuk ngobrol-ngobrol, bertanya apa sih masalahnya, kok bisa eh, lama sekali ngetiknya, kok bisa masalahnya teman-teman ini setiap kali pelaksanaan ujian, soalnya kok bisa hilang-hilang terus. Kadang-kadang teman-teman kita nih Bu ya, saya dengar-dengar katanya, kok bisa ya Pak, saya baru ngetik soal 10 tiba-tiba filenya hilang. Nah, saya pengen ngobrol, tapi karena masalahnya kita banyak sekali di sekolah yang bisa dibilang kurang waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, sepertinya buat saya ini kita harus ada deh 1 kali 2 kali sama-sama kita ngobrol, membahas masalah ini di level antar sesama teman-teman kita. Seperti itu, Bu. Ya. Menurut Pak Wijaya, strategi tadi yang ingin Pak Wijaya lakukan namun belum dilakukan yaitu dengan mengobrol face to face gitu ya Pak, Iya, person to person. Menurut Bapak itu efektif nggak ya seperti itu? kalau menurut saya itu efektif sekali, Bu. Soalnya kadang-kadang nih ya, Bu, saya kan orang IT. Teman-teman kami ini, teman-teman kita ini, Bu ya, itu kan dari jurusan lain tuh, biasanya contohnya seperti bahasa Indonesia, agama, mereka mahir di bidang mereka, Bu, saya akui itu. Tapi dalam hal bidang IT, teman-teman kita ini masih bisa dibilang levelnya hanya menengah saja. Nah, dengan cara saya bertemu dengan teman-teman, mereka mengungkapkan masalahnya apa, saya cerna bahasanya, kemudian saya mengetahui apa masalahnya, atau teman-teman itu menunjukkan apa masalahnya, jadi saya bisa tahu. Jadi kami tidak miskomunikasi. Kadang-kadang kan teman-teman kan kayak gini ngomongnya, Bu. Pak, ini kenapa yang kelap-kelip ini kok bisa kelap-kelip dan hilang begitu? Saya kan nggak ngerti apa yang kelap-kelip itu. Jadi kalau nggak di foto atau di video ini kan saya bingung juga. Jadi kalau misalnya saya ketemu langsung nih Bu ya, saya ketemu masalahnya depan mata saya kan pasti bisa tahu apa masalahnya. Saya kan bisa mengerjakan, saya bisa membantu teman saya. Setidaknya
teman-teman ini tidak bingung dalam mengutarakan apa masalahnya. Saya juga tidak bingung dalam menjawabnya atau membantu teman-teman saya, begitu, Bu. Oke, siap. Jadi, Pak Wijaya, dari apa yang Pak Wijaya sampaikan nih, sepertinya Pak Wijaya ini menemukan nih cara yang tepat, yang cepat ya untuk menanggulangi atau meminimalisir hambatan dari teman-teman kita. Mulai tadi kata Pak Wijaya meminjam laptop dan juga mengadakan coaching lah, pelatihan gitu ya Pak Wijaya. Nah, kira-kira kapan nih action-nya mau dilakukan? Kalau actionnya kapan dilakukan? Ini karena udah mulai ujian ya Bu ya, minggu depan ya Bu. Kita sebaiknya secepatnya deh Bu, kalau bisa mulai hari ini, tapi kayaknya kita butuh persiapan. Besok kalau bisa, saya akan melakukan pemanggilan guru-guru yang belum mengumpulkan paket soalnya. Dan Hmm. juga ini yang terpenting dulu, karena kan urgent, minggu depan kita mau ujian. Jadi saya panggil dulu teman-teman yang belum selesai, kita bareng-bareng sama-sama ngerjain. Nanti kalau sudah teman-teman ini levelnya sudah meningkat, sudah mahir ya Bu Arum, saya mau minta bantuan sama teman-teman ini untuk membagikan ilmunya sama teman-teman yang lain. Jadi bisa saling membantu mengingatkan teman-teman yang belum, ataupun nanti teman-teman kita guru baru yang mau masuk dari sekolah ke sekolah kita, mereka bisa membantu saya mengajarkan. Jadi istilahnya ilmu itu bukan hanya dari saya, tapi ilmu itu sudah merumput ke seluruh guru di sekolah kita ya Bu. Iya, baik sekali tuh ya Pak Wijaya. Jadi ada regenerasi ke depannya, jadi ilmu tersebar terus. Mudah-mudahan sistemnya nggak ganti ya Pak Wijaya. Ya, Nah, siapa nih yang Bapak butuhkan nih untuk supaya bisa Pak Wijaya ini segera nih bisa beraksi nih, nggak lama-lama. Pasti kan butuh dukungan ya kan? iya. Saya pasti butuh dukungan Bu. Yang pertama saya butuh dukungan waktu. Saya minta waktu kepada sekolah untuk bisa memberikan waktu luang kepada teman-teman guru di sela-sela jam mengajarnya untuk bisa belajar menggunakan sistem kita. Biar teman-teman kita itu lebih mahir lagi, lebih bisa lagi dalam teknologi, setidaknya kalau sekarang bisa mengetik dengan jarinya 8, mungkin ke depan bisa jadi jari 9. Mungkin seperti itu, karena ala bisa karena biasa, itu yang biasanya disebutkan dalam eh, bahasa kami lah orang IT. Kalau udah biasa pasti sudah bisa. Kalau belum pernah biasa mengerjakan kan otomatis kan ya guru-guru ini juga pasti bakal lupa-lupa terus karena kan ujian kan hanya dilakukan 1 tahun 4 kali saja. Takutnya lupa-lupa kan tidak setiap bulan kita menggunakan sistem ini. Oke, jadi diharapkan dengan bantuan dari kepala sekolah, dari pihak sekolah, dan juga dukungan dari teman-teman, juga perlengkapan sarana, mudah-mudahan permasalahan mengenai kesiapan ujian di sekolah bisa segera terselesaikan ya Pak Wijaya. Iya Ibu, Ya, mudah-mudahan amin. ya Semoga jadi kita bisa mm, menyelesaikan masalah ini lebih cepat lagi biar tidak mm. terulang tahun depan lagi begitu. Jadi bisa terpenuhi nih tujuan kita hari ini untuk uh, perbincangan kita hari ini ya Pak Wijaya. Betul, supaya perbincangan kita ini menjadi sebuah hal yang bisa memacu kita terus untuk memperbaiki kita dan memperbaiki sekolah kita ini ya Bu ya. Iya. Nah Pak Wijaya, kita udah di penghujung nih pertemuan kita nih. Apa yang sudah Pak Wijaya dapatkan dari pertemuan yang singkat kita ini? Ya, baik. Bu Arum, saya sudah bisa mendapatkan ketenangan saya pertama, Bu, pastinya. Tadi saya pusing, teman-teman belum ngumpulin soal, apa yang harus saya lakukan. Setelah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ini, saya menemukan bahwa sebenarnya saya juga salah karena saya tidak pernah mau ikut ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang lain. Soalnya ya banyak waktu saya juga dan guru-guru yang lain itu yang sibuk untuk mengajar. Kemudian saya sudah punya banyak rencana untuk meminjamkan laptop dengan cara kerjasama dengan perusahaan lain dan juga mau melakukan pelatihan kepada teman-teman kita yang ada di sekolah biar ada regenerasi dan ilmu itu tidak hanya mati di saya seperti itu. Itu yang saya bisa dapat untuk pertemuan kita hari ini, Bu. Ya, Oh baik. iya, Bu, mohon maaf nih, Bu Arum. Saya ada teman yang barusan memanggil, Oh, mau minta bantuan untuk
mengerjakan soal kita. Jadi, mohon maaf sekali Bu Arum, terima kasih waktunya, saya mau bertemu dengan teman saya. Baik Pak Sukma, ditunggu cerita selanjutnya ya. Minggu depan saya mau dengar ceritanya apakah action yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik gitu kan. Apakah level teman-teman yang tadinya diprediksi 6 sudah menjadi meningkat. Barangkali seperti itu ya Pak Sukma. Ditunggu Ya cerita Ibu. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah sesi praktek coaching di mana saya, Arun Wijayanti, akan bertindak sebagai coach dan juga Pak Sukma akan bertindak sebagai coach dengan pengamat Ibu Fasilitator yaitu Ibu Mary. Kita mulai Pak Sukma. Baik. Ini sebelumnya minta maaf nih kadang panggilnya Pak Sukma, kadang panggil Pak Wijaya. Sama aja, sama namanya kok. Sama aja ya, udah terbiasa. Baik. Iya. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam Ibu Arum. Iya. Apa kabar? Sehat. Tumben kita Agak-agak ini gimana? datang ke sini. Baru perjalanan jadi suara agak-agak gimana nih, maklum ya Pak Sukma. Iya. Kemarin perjalanannya seru? Alhamdulillah, meskipun kejar-kejar sana sini, tapi Iya. dinikmati. Iya. Alhamdulillah harus dijalanin semuanya. Pak Iya. Sukma, ada waktunya nggak ya ini? Sebentar aja mau curhat gitu loh. Aduh, sebentar itu terlalu sebentar Ibu. Saya punya waktu panjang untuk Ibu Arum. Apa yang mau dibicarakan nih? Ayo silakan, ayo mari kita duduk bareng-bareng, kita sharing-sharing deh apa yang sudah Ibu dapatkan dan apa yang mau kita bincang-bincangkan untuk hari ini. Silakan Ibu Arum. Baik Pak Sukma, terima kasih waktunya. Ini loh Pak, kita kan udah mau ujian. Nah, kebetulan di sekolah kami ini, kami tidak mengambil sistem ujian pertanyaan soal seperti itu, tapi kami mengambil sistem project. Nah, jadi saya beserta guru-guru dengan mapel yang sama, mapel dasar teknik kejuruan itu, berencana untuk membuat proyeknya karena kita di TKJ, jadi kita mengambil proyek untuk anak krimping kabel jaringan gitu ya Pak Sukma ya. Nah, Iya. namun saya mengalami sedikit kendala masalah di salah satu anak. Jadi kebetulan siswa saya itu ada di kelas itu ada yang bisa dibilang berkebutuhan khusus nih Pak Sukma. Dalam artian dia memiliki fisik yang sedikit mengalami hambatan. Kayak seperti misalnya kalau saya bisa bilang itu saraf-sarafnya itu agak terganggu. Jadi sehingga dia tidak bisa itu untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan proyek crimping kabel. Sebelumnya kan sudah kita lakukan pada saat praktikum, namun anak tersebut kondisinya masih belum terpenuhi, masih gagal dikarenakan tadi itu secara fisik dia itu belum mampu melakukannya. Jangankan mau menyelesaikan, dia mau megang alat peralatannya aja itu dia kesulitan gitu. Jadi saya sekarang sedang bingung nih, apa yang harus saya lakukan sementara standar itu harus terpenuhi dalam proyek itu gitu. Jadi masalahnya adalah ini kan saya tahu nih Bu Arum ini kan sebagai salah satu project manager untuk TKJ ya Bu ya. Kita akan melaksanakan pengambilan proyek untuk Ya, nilai kelas akhir. TKJ ya, pengambilan proyek untuk kelas TKJ dalam bentuk crimping cable. Tapi masalahnya ada satu siswa nih yang memiliki keterbatasan fisik atau ABK ya sebutannya ya Bu Arum ya. Ya. Siswa kita ini sulit dalam memenuhi kompetensi yang kita harapkan. Sedangkan ini kan salah satu hal yang harus dilalui sama semua siswa, gitu ya Bu ya. Nah, Iya. begitu dengan hal seperti ini, eh, masalahnya adalah siswa ini pasti tidak akan sama dengan teman-temannya yang lainnya. Benar. Nah, teman kita ini, siswa kita ini, eh, siswa kita ini, permasalahan utamanya mengenai keterbatasannya. Jadi menurut Bu Arum,
ada nggak masalah yang bisa kita uraikan dari masalah ini? Seperti apa rencana masalah-masalah yang mungkin bisa kita selesaikan begitu. Menurut Bu Arum, apa saja yang bisa kita selesaikan dari masalah anak-anak ini? Ya, jadi gini Pak Sukma, saya tuh sebenarnya sudah mencoba, kan kita kan identifikasi tadi ya bahwa anak ini permasalahan utamanya sebenarnya adalah pada keadaan fisiknya. Secara yang lain seperti kecerdasan itu dia tidak ada masalah. Permasalahan utamanya adalah pada fisiknya saja. Nah, jadi kenapa saya menjadi beban sedikit karena kita ini jurusannya TKJ. Di mana kita tahu nanti di endingnya ketika anak lulus harus punya kompetensi ini. Ini kan crimping kabel ini kan menjadi kompetensi dasar gitu ya Pak Sukma. Nggak bisa kita skip nih. Kalau yang lain mungkin masih bisa kita skip, kita turunkan grade-nya, levelnya ketika mau uji kompetensi di kelas 12. Nah, sekarang ini dia masih di kelas 10 dan ini nih crimping kabel kan menjadi kompetensi dasar. Pertama kali kita uji kompetensi itu yang harus duluan kita ujikan ke anak. Nah, saya ada mencari tahu nih sama anak ini kemarin. Saya saksikan memang kesulitan dia untuk memegang itu dan menyusun kabelnya itu dia agak kesulitan karena saraf-sarafnya itu. Nah, hal-hal yang sudah saya lakukan, saya sih rencananya ini memberikan penguatan kepada dia dalam artian pengayaan. Eh, Memberikan waktu khusus nih untuk mencoba melatih kembali anak ini. Namun anak ini kurang bersedia karena dia memang sudah merasa saya nggak mampu mau menggenggam tangnya saja saya sudah nggak mampu demikian Pak Sukma. Oh, begitu. Masalahnya saja memang si siswa ini sudah mau menyerah begitu ya, Bu Arum ya. Kalau dari yang sudah diuraikan sama Bu Arum, satu masalahnya siswanya memang sudah merasa malu seperti itu ya Bu. Kemudian juga karena memang kondisi tubuhnya seperti itu. Kita pasti harus tetap memotivasi tentunya ya Bu Arum ya. Kalau menurut Bu Arum, ini kita kan praktikum ini salah satu kewajiban. Apakah tidak ada cara lain nih Bu Arum untuk siswa tersebut untuk mencapai kompetensi, tetapi kita tidak mengambil nilai dari crimping kabelnya? Ada nggak cara lain, Bu? Ya yang saya sampaikan tadi di atas ya Pak Sukma, eh, kita kalau ketika nanti uji kompetensi itu memang anak itu memang harus dituntut hal yang ini gitu. Menjadi kriteria kriteria dasar sebenarnya di junior networking seperti itu ya kan. Namun mungkin saya di sini tentunya melihat kondisi anak kita akan memberikan solusi atau dispensasi barangkali demikian. Jadi saya berencana karena saya sudah memanggil anaknya untuk memberikan bimbingan khusus, namun dia ini tapi mungkin karena saya baru memintanya satu kali ya Mbak Sukma, jadi dia masih sudah menolak. Mungkin nanti langkah yang akan saya lakukan adalah dalam waktu dekat ini saya memanggil kembali anaknya untuk memberikan bimbingan, mencoba kembali barangkali ada solusi. Nah, atau juga mungkin saya akan berbicara dengan kepala kompetensi keahlian di tempat saya untuk membicarakan spesial case ini pada satu anak ini bagaimana apa yang harus kami lakukan demikian apakah bisa dia diberikan dispensasi atau tidak karena ini sudah menyangkut kepada kompetensi dasar di jurusan kita gitu. Baik, ya masalahnya memang pada kompetensi dasarnya siswa kita ini memang tidak akan bisa tercapai ya Bu Arum ya. Saya sih berharap kita tetap harus bisa memberikan motivasi nih sama siswa kita yang satu ini. Ini kan salah satu calon penerus bangsa juga nih. Nah, Bu Arum, selain dari rencana yang tadi Bu Arum sampaikan, ada lagi nggak rencana lain yang mungkin bisa lebih efektif lagi, yang bisa Bu Arum berikan untuk siswa ini? Ya, jadi rencana juga opsi lainnya, tapi ini dilakukan hanya untuk sekedar pemenuhan nilai sih kalau saya bilang Pak Sukma. Tapi untuk memenuhi kompetensi dasarnya itu memang
saya tidak jamin. Jadi untuk memenuhi untuk memenuhi pemenuhan nilai yang akan menjadi nilai semesternya tadi, mungkin saya akan memberikan opsi proyek yang lain. Contoh misalkan dia membuat dalam bentuk mengumpulkan video tutorial saja atau apalah yang bisa dia kerjakan, namun tidak dia lakukan, atau juga mungkin dia mengerjakan semampunya lalu dibantu oleh rekannya yang lain, dan ketika dia akan crimping itu rencana yang akan saya lakukan untuk special case ini gitu. Wah, ini luar biasa sekali idenya dari Ibu Arum ini. Siswa kita masih bisa termotivasi tentunya kan Bu Arum, karena saya yakin temannya juga pasti akan mau membantu temannya yang kondisinya memang berkebutuhan khusus seperti ini. Saya sangat mendukung idenya Bu Arum. Nah, sekarang Bu Arum, kita sudah melakukan perencanaan nih. Hmm. Nah, ada nggak Bu langkah-langkah yang Ibu sudah susun sekarang ini supaya siswa ini bisa lulus untuk mata pelajaran TKJ khususnya untuk crimping kabel. Ada langkah-langkahnya nggak Bu sementara ini? Ya, baik Pak Sukma. Jadi dalam waktu dekat ini saya berencana, sebenarnya saya ingin melibatkan orang tuanya juga anak ini. Namun karena kondisi anak ini tinggal bersendirian, jadi kedua orang tuanya itu tidak tinggal sama anak ini karena sedang di luar negeri, yang ibunya di Malaysia, ayahnya di Singapura. Jadi anak ini benar-benar sendirian. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi keinginan saya sebenarnya yang utama adalah melibatkan orang tua nih, mencari solusi, karena anak ini bagaimanapun akan 3 tahun. Kita tidak menginginkan 3 tahun terbuang sia-sia, kan demikian Pak Sukma. Namun karena keterbatasan itu, orang tua tidak berada di lokasi, jadi rencana saya yang paling terdekat adalah saya berkonsultasi dengan kepala program keahlian, kemudian setelah mendapat persetujuan dari kepala program keahlian tentang memberikan opsi lain nih pada anak ini, ya akan saya segera tindak lanjuti dengan memberikan perlakuan khusus lah, proyek yang lain untuk anak ini gitu. Iya, baik. Berarti kalau begitu sudah ada lah Bu ya langkah-langkah untuk antisipatif seperti ini. Saya mendukung. Jadi kalau dari sekolah nih Bu, pasti Ibu kan butuh dukungan, butuh yang namanya eh, pasti butuh dukungan dan juga butuh eh, apa namanya dorongan lah dari sekolah. Nah, Ibu butuh apa nih dari kami biar kami bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pasti yang paling terdekat ya Pak Sukma, dari kepala kompetensi keahlian kita, saya harus bersepakat gitu kan, karena pada dasarnya sekolah akan memberikan mendukung saja apapun yang kita rencanakan. Jadi yang pasti saya membutuhkan persetujuan dari kepala kompetensi keahlian dan juga sesama KKG nih, karena di tempat di jurusan TKJ ini kan yang ngajar DTJK bukan hanya saya, ada 2 orang guru lainnya, dan kami sudah bersepakat untuk proyeknya itu crimping kabel. Namun karena saya kebetulan di kelas saya ada siswa yang berkebutuhan khusus tadi, maka yang pasti kepala program keahlian kami harus menyetujui itu. Untuk saya lakukan tindakan yang berbeda. Baik, Bu Arum. Sekarang apa yang bisa Ibu Arum lakukan supaya komitmen yang tadi Ibu sudah sebutkan itu dapat terlaksana? Kira-kira apa nih Bu komitmen eh, yang dibutuhkan untuk komitmen tersebut bisa dapat dilaksanakan? Ya, secepatnya besok saya akan langsung segera menindaklanjuti itu, Pak. Gitu. Baik, berarti kira-kira besok nih kita sudah melihat ada progresnya ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan siswa kita ini motivasinya tetap ada. Kita akan melibatkan teman-temannya. Kalau bisa mungkin teman-teman terdekatnya pasti banyak kan Bu ya. Juga kalau sudah didukung sama Bu Arum, sudah didukung sama ketua jurusan, pasti siswa ini akan mendapatkan motivasinya kembali. Yang saya harapkan tidak ada siswa yang tertinggal tentunya. Itu juga pasti sesuai dengan harapan dari Bu Arum. Iya, Nah, benar sekali. kita sudah sampai di penghujung percakapan kita nih kira-kira. Bagi saya, Bu Arum sudah banyak memberikan
ide-ide, langkah-langkah, rencana, kemudian melakukan pengidentifikasian yang sangat baik sekali. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu Arum dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, jadi alhamdulillah lah Pak Sukma, dengan kita melakukan percakapan di sore ini, saya mendapatkan sedikit kekuatan. Jadi untuk melangkah maju tuh mengambil keputusan tuh nggak ragu lagi. Tadinya saya kan masih sedikit ragu nih, yang saya akan lakukan ini benar apa enggak, disetujui apa enggak ya kira-kira ini, boleh apa enggak ya, karena ini menyangkut dasar banget gitu loh Pak Sukma, bahwa Crimping kabel itu memang kompetensi dasar yang memang harus wajib, kalau kita bilang tuh wajibnya itu dimiliki seorang anak TKJ, nggak bisa kita skip gitu kan. Namun ya memang harus saya coba untuk mengkondisikan ini gitu. Baik, terima kasih Bu Arum. Bu Arum sudah banyak memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita. Semoga yang Bu Arum rencanakan dapat terlaksana dan memberikan efek yang sangat baik sekali kepada siswa-siswa kita ini. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal Ada alamin. lagi mungkin Bu Arum yang mau kita bincang-bincangkan? Sepertinya sore ini kita sampai di sini, nanti besok-besok saya ganggu lagi nggak apa-apa ya Pak Sukma? Oh, tentu saja. Saya selalu menyiapkan waktu untuk sharing-sharing dan bincang-bincang kita. Ya, terima kasih kalau gitu Pak Sukma udah mau digangguin. Saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arum.